Selamat datang di video keamanan jaringan. Saya Dias Firdaus dari ITENAS dengan program studi informatika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang firewall. Oke, pada chapter pertama kita akan membahas bagaimana cara kerja firewall. Bayangkan bagaimana cara agar rumah kita terhindar dari resiko kejahatan, resiko hewan liar, dan sebagainya. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan memasang pagar atau memasang tembok di sekelilingnya. Nah, sama halnya pada komputer atau perangkat kita, agar terhindar dari serangan dari luar ataupun serangan dari dalam, kita bisa memasang pagar atau memasang tembok seperti pada analogi rumah tadi. Namun pada komputer atau pada perangkat kita sering menyebutnya dengan firewall. Firewall merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk melindungi perangkat keras atau perangkat lunak kita dari akses yang tidak sah atau akses yang tidak diinginkan. Firewall sendiri dapat menganalisis lalu lintas jaringan, membatasi akses yang mencurigakan dan berbahaya. Pada chapter 2, kita akan membahas jenis-jenis firewall. Yang pertama ada yang namanya firewall berbasis perangkat keras, di mana firewall ini diimplementasikan dalam bentuk perangkat keras atau dalam bentuk fisik, seperti pada router dan sebagainya. Yang kedua ada yang namanya firewall berbasis aplikasi. Firewall ini bekerja pada tingkat aplikasi dan memeriksa isi paket data untuk melakukan filtrasi lebih mendalam. Firewall ini dapat memantau dan mengontrol aplikasi yang dapat mengakses jaringan. Yang ketiga ada yang namanya firewall berbasis cloud. Firewall ini berada di awan atau di cloud, biasanya melindungi jaringan yang terhubung kepada infrastruktur yang ada di cloud itu sendiri. Yang terakhir ada yang namanya firewall berbasis intrusion detection system atau juga intrusion prevention system, di mana firewall ini bekerja dengan cara mendeteksi aktivitas mencurigakan dan mengambil keputusan apakah aktivitas tersebut diblokir atau misalkan dicegah. Firewall berbasis IDS atau Intrusion Detection System dan IPS itu dapat memanfaatkan machine learning dalam meningkatkan akurasinya. Beberapa penelitian sudah dilakukan dengan memanfaatkan model machine learning dan deep learning. Salah satu contohnya adalah LSTM. Pada chapter ketiga, kita akan membahas fungsi utama dari firewall. Yang pertama ada paket filtering, di mana fungsi ini memeriksa paket data yang masuk atau keluar dari jaringan berdasarkan aturan tertentu. Selanjutnya, ada yang namanya stateful inspection, di mana proses ini dilakukan dengan memantau koneksi jaringan dan mengizinkan hanya lalu lintas yang sah berdasarkan status koneksi. Fungsi selanjutnya adalah proxy firewall, di mana fungsi ini bertindak sebagai perantara antara jaringan internal dan jaringan eksternal untuk mencegah akses langsung ke sumber daya internal. Yang terakhir adalah di packet inspection, di mana fungsi ini adalah untuk menganalisis isi paket data secara mendalam untuk mengenali potensi dari setiap ancaman. Pada chapter keempat, kita akan membahas cara kerja firewall. Firewall bekerja dengan menggunakan aturan yang sudah ditetapkan oleh administrator jaringan. Aturan ini mengatur lalu lintas serta memutuskan apakah lalu lintas tersebut harus diteruskan atau diblokir. Biasanya berdasarkan alamat IP, nomor port, protokol, jenis aplikasi, dan beberapa faktor lainnya. Firewall dapat mencegah ancaman seperti DDoS atau Distribute Denial of Service dan virus atau malware lainnya dari server ke klien. Firewall juga dapat melakukan pemantauan lalu lintas jaringan untuk mendeteksi serangan dan mengambil tindakan yang sesuai. Meskipun firewall dapat membantu dalam melindungi jaringan, beberapa serangan sulit untuk dideteksi jika hanya menggunakan firewall berbasis aturan. Sebagai contoh adalah low rate DDoS, di mana serangan jenis ini memiliki paket data yang kecil akan tetapi berdampak bagi ketersediaan jaringan. Jika kita lihat, berikut merupakan beberapa contoh serangan yang dapat dilakukan kepada web server. Beberapa penelitian menyebutkan diperlukan adanya tambahan metode, dan salah satu metode atau seringkali metode yang digunakan adalah metode dengan pendekatan machine learning dan deep learning. Pada kesempatan ini, kita akan coba mengulas bagaimana cara meningkatkan pendeteksian dari web application firewall menggunakan pendekatan deep learning dengan algoritma LSTM. Flowchart dari sistem peningkatan firewall berbasis deep learning adalah sebagai berikut.
di mana dataset yang digunakan adalah data dari CICIDS 2017. CICIDS 2017 merupakan dataset yang memiliki berbagai jenis serangan seperti low rate DDoS, brute force, XSS, SQL injection, dan sebagainya. Data selanjutnya akan dibagi dua menjadi data trend dan data test dengan rasio 80/20. Proses selanjutnya adalah proses fitur selection. Fitur selection ini digunakan untuk memilih fitur yang dapat digunakan untuk proses pelatihan machine learning. Biasanya untuk IP sumber dan IP tujuan akan dieliminasi karena merupakan fitur yang dinilai tidak relevan karena setiap IP itu bisa berubah-ubah. Selanjutnya adalah numericalization, di mana pada tahap ini kita akan merubah label traffic normal menjadi nilai 0 dan label traffic serangan menjadi nilai 1. Tahap berikutnya adalah normalization, di mana normalization ini dilakukan untuk mengurangi kompleksitas perhitungan dengan mengubah seluruh fitur selain label menjadi antara 0 dan 1. Jika sudah selesai, maka tahap selanjutnya adalah data trend akan dilatih menggunakan model LSTM, dan yang terakhir adalah model evaluation, di mana model evaluation ini menggunakan data test untuk mendapatkan dan untuk melihat hasil akurasi dari model yang sudah dibuat. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. See you!